Hello everybody, welcome to my channel. Now, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan perintah-perintah dasar pada Linux. Nah, kali ini ada beberapa perintah dasar Linux yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama kita mulai dengan masuk dulu ke user root, yaitu dengan mengetik su terus password root kalian. Oke, saat ini saya sudah berada di lokasi direktori home/ihya. Nah, kemudian perintah pertama yaitu ID, yang dimana itu berfungsi untuk melihat identitas diri. Nah, ketika saya enter, maka ini memberitahukan bahwa user yang saya gunakan ini itu yaitu ID root dan berada di grup root. Misalkan kita keluar nih, kita di user biasa, kita pakai perintah ID. Nah, maka akan menampilkan informasi bahwa user ID user yang saya gunakan yaitu ihya, kemudian grup ID yang digunakan yaitu ihya, dan lain-lain. Itu digunakan untuk melihat ID dan grup ID. Kemudian perintah selanjutnya yaitu perintah date, yang dimana ini untuk melihat tanggal bulan. Nah, jika saya enter, maka akan menampilkan data kalender saat ini. Kemudian bisa kita ingin melihat misalnya tanggal date bulan 7 2001. Oh, salah. Perintahnya yaitu call. Perintahnya selanjutnya itu call, yaitu untuk menampilkan tanggal yang kita inginkan. Seperti saya tulis ini, yaitu tanggal bulan 7 2001. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu perintah hostname. Nah, apa itu hostname? Hostname itu adalah nama dari mesin server kita ini. Misal saya ketik hostname, enter. Nah, maka akan muncul Debian, yaitu menandakan nama identitas mesin Linux ini, yaitu namanya Debian yang saya buat. Kemudian perintah dasar selanjutnya yaitu who am I, yang berfungsi untuk mengetahui user apa sih yang kita gunakan. Jadi misalnya ini berguna ketika kalian memiliki banyak user gitu. Nah, kita bingung nih, lupa gitu kan, user yang kita gunakan tuh apa gitu kan. Nah, saya enter. Nah, di sini dia Linux ini memberitahu bahwa user yang saya gunakan itu namanya ihya gitu. Dan juga ada perintah selanjutnya yaitu ingin mengubah data user. Nah, ini namanya chvn, kemudian nama usernya. Nah, ini ingin passwordnya apa. Nah, kemudian tinggal kita tulis nih, misalnya room number apa terserah.
work number juga terserah gitu. Home phone ini cuman identitas. Nah, maka akan otomatis terganti gitu informasi pada user tersebut. Nah, kemudian ada perintah, kan ini kan kayak berantakan gitu kan, berantakan. Nah, kita ketikkan aja perintah clear. Nih, dimana berfungsi untuk membersihkan perintah-perintah sebelumnya. Nah, kan jadi hilang semua kan, jadi rapi. Nah, kemudian ini ada suatu perintah itu namanya finger gitu. Nah, tapi finger ini bisa kita gunakan jika kita sudah menginstalnya dulu. Kita install dulu dengan mengetik apt minget install finger. Oke. Oh, maaf. Jadi sebelumnya kita pastikan bahwa kita sudah berada di user root dulu, baru kita bisa menginstal. Oke. apt minget install finger. Oke, kita tunggu. Oh ya, pastikan bahwa teman-teman itu sudah menambahkan repositori baru. Oke, saya tunjukkan sebentar repositorinya. Karena repositori bawaan kita ketik nano/etc/apt/source list, kita enter. Nah, ini repositori bawaan itu ada file yang tidak lengkap gitu. Jadi ada beberapa aplikasi yang tidak bisa diinstal di repositori bawaan. Nah, makanya saya menambahkan repositori tambahan dari internet. Kalian bisa mencarinya. Tulis saja repositori lokal untuk Debian 10, karena yang kita gunakan Debian 10, maka nanti akan muncul gitu. Nah, itu kalian bisa memilih dan memasukkannya dalam sini. Kemudian kita Ctrl O, enter, Ctrl X, baru kita update dengan cara apt minget update. Kita update dulu. Nah, ini saya sudah update kan. Nah, habis itu baru lakukan penginstalan seperti tadi. Nah, kita kan sudah menginstal nih. Nah, kita tinggal ketik finger user yang kita inginkan apa. Nah, finger ini fungsinya dia lebih memberikan informasi yang lebih detail gitu. Informasi yang lebih detail kepada sebuah user gitu. Nah, kemudian perintah selanjutnya yaitu man. Man itu apa? Man itu kayak singkatan dari manual gitu. Misalnya nih, kita manual tadi misalnya perintah manual. Ya, maksudnya manual. Jadi ini memberikan deskripsi dan kayak semacam informasi cara penggunaan perintah gitu. Misalnya tadi coba kita Ctrl X keluar, Ctrl Z, kita manual finger dah. Nah, maka akan muncul informasi tentang cara penggunaan finger. Misalnya kita pakai finger min S itu buat apa, finger spasi min L gitu. Nah, dan terusnya gitu. Nah, kita Ctrl Z, kita clear biar enak dilihat. Nah, oke. Kemudian yaitu perintah selanjutnya yaitu apropos. Nah, tadi
contoh apropos date. Nah, apa fungsi apropos date? Jadi apropos itu dia menampilkan dengan apropos ini kita bisa menggunakan untuk mencari perintah yang di sebuah deskripsinya ini tuh mengandung kata kunci yang sedang kita cari. Tadi kan kita apropos date. Nah, nyari itu perintah yang ada hubungannya dengan date begitu. Itu fungsi apropos. Nah, kemudian perintah selanjutnya yaitu dengan namanya what is. Nah, what is itu apa? Yaitu untuk mencari perintah yang sama dengan kata kunci selanjutnya nih. Misal tadi kan date. What is date? Nah, date ya ini ngasih tahu bahwa date itu berfungsi untuk menampilkan tentang tanggal dan waktu begitu. Nah, oke. Oke, selanjutnya perintah selanjutnya yaitu ls. Nah, ls ini apa? Dia untuk menampilkan list pada directory. Misalnya kita ini lagi di directory home /ihya. Nah, kita ls nih. Nah, muncul tuh isi folder-folder. Kalau di Windows itu kan folder gitu kan, folder desktop, dokumen, download, musik. Nah, itu ls. Nah, kalau mau menampilkan lebih lengkap kita ls min l. Nah, lebih lengkap nih. Nah, di pojok di pojok ini kan ada tulisan D nih, drwxr. Nah, D ini maksudnya itu adalah directory, yaitu kalau di Windows itu folder gitu. Jadi kalau nggak ada tulisan D berarti dia sebuah file gitu maksudnya. Nah, kemudian ada ls min a. Nah, dia nampilinnya lebih lengkap gitu. Jadi ada file tersembunyi juga. File-file yang hidden itu juga ditampilin nih, kayak .profile lah, .dmr, .local. Nah, padahal sebelumnya tadi kan nggak ada gitu. Nah, ada juga ls min f. Ini kayak kayak tadi mirip, cuman dia langsung lebih urut gitu, jadi lebih enak dilihat gitu. Nah, kemudian ada tuh ls, yaitu kita ingin ngeliat folder nih, ls dokumen gitu. Misalnya kita ls ke dokumen atau ke musik ya. Oh, kita ke ls user aja biar kita lihat. Nah, ini si ls terus directory itu untuk menampilkan kayak isi file gitu loh, isi filenya itu apa gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih ke perintah selanjutnya, yaitu kita mau lihat apa tuh tipe file gitu kan, tipe file dengan cara file. Nah, ini ada, jadi kita langsung enter, kita ditampilin nih mau file apa. Nah, misalnya kita file bintang. Nah, ini nampilin nih yang di dalam folder ihya. Kita bisa melihat tipe filenya ini apa, desktop, dokumen, download, musik itu
itu adalah sebuah directory begitu. Kalau misalnya /bin, kita lihat /bin /ls. Nah ini ngasih tahu dia tipe file apa ya ini ya, sebuah file untuk di execute begitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan selanjutnya itu menyalin file, mengcopy lah, copy paste dengan cara cp misalnya nih kita buat folder dulu nih. Nah, pertama buat folder dulu dengan cara mkdir saya buat 2 folder ya, file 1 terus buat file 2. Nah kita masuk dengan perintah yaitu cd. CD itu apa? Dia masuk ke sebuah directory gitu. Misalnya kayak saya masuk ke file 1 nih. Oke. Nah, kemudian di file 1 ini saya buat file baru dengan perintah touch. Touch itu buat file. Kalau mkdir itu buat directory atau folder gitu. Nah, ini buat file baru. File mungkin kalau di Windows itu kayak txt gitu, atau txt gitu. Nah, ini saya buat dulu touch file 1. Oke. Nah, baru nih kita ls nih. Nah, baru file 1 nih, ya kan? Nah, kita gunakan perintah cp. Kita ingin pindahkan ke file 2. File 1 ke file 2. Nah, kita ls nih, kan masih ya. Nah, ini kita mau copy filenya ini menjadi ada 2 gitu kan. Nah, habis itu kita move, yaitu perintah selanjutnya yaitu move. Kita move itu apa? Kita ingin memindahkan sekaligus ganti nama gitu bisa. Misalnya ini kita dengan perintah move itu mv, kemudian file 2 ke file file baru. Sebentar. Kita memindahkan ya. Move file. Bentar, kita keluar dulu. Oke, ke home.
ya. Kita lihat file 1 isinya apa. Nah, itu ada 2 nih. Kita move file 1, file move file 2 file 1 file 2 ke file 2 namanya file baru ya. Nah, coba kita masuk ke file 2. Nah, kita ls nih. Nah, yang file 2 tadi yang berada di file 1, di folder file 1 itu kan dia dipindahkan nih ke file 2, tapi diubah sekalian dengan menjadi file baru begitu. Nah, habis itu kita bisa ingin melihat perintah selanjutnya, ingin melihat filenya dengan perintah cat file baru. Nah, kenapa tidak muncul? Karena file baru itu tidak ada isinya begitu. Kita coba, kita kembali dulu nih. Nah, kita kembali ke folder ya. Oke, nah kita gunakan perintah cat, terus kita mau lihat mana nih, /usr dah. Oh, salah. Nah, ini bedanya sama list itu dia menampilkan isi folder bisa. Kalau cat itu dia menampilkan isi file, bukan folder gitu. Misalnya ini ada tulisan VM Linux, bukan, contoh ya, contoh file. Mungkin misalnya nih, tadi kan kita masuk ke file 1 ya. Oke, kita coba kita edit file 1 dengan perintah nano file 1. Saya tuliskan nih, ini adalah file 1. Kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, kita gunakan cat file 1. Nah, maka akan muncul ini adalah file 1, yang dimana isi file 1 tadi sudah saya isi dengan tulisan ini adalah file 1 begitu. Itu fungsi cat. Oke. Nah, kan tadi udah nih. Nah, sekarang kita gunakan, kan kita selanjutnya ingin menghapus sebuah file gitu. Nah, perintah selanjutnya yaitu rm. Nah, file di sini apa? File 1, kita rm saja. Nah, maka akan kehapus, hilang gitu filenya, nggak ada. Nah, bagaimana kalau mau menghapus folder yang ada isinya? Misal tadi kan file 2 nih masih ada isinya nih, file baru kan. Kita rm -r /file, kita keluar dulu nih. Kita ls nih, ada file 2 kan. Nah, file 2 kita rm -r file 2.
kita ls file. Nah, kita ls nih, file udah nggak ada, sama isinya juga nggak ada, hilang gitu. Kalau nggak pakai min r itu nggak bisa, sebuah folder yang ada isinya itu tidak bisa pakai tanpa tambahan min r gitu. Kamu langsung rm dir remove directory itu tidak bisa, harus tambahan min r gitu. Kemudian nih yang terakhir yaitu fungsi grab, perintah grab. Saya tulis usernya, nah ini fungsinya apa, mencari kata ihya di dalam etc/password. Nah di sini ada nih ketemu. Nah grab itu fungsinya untuk mencari kata kunci di dalam sebuah file gitu, folder lah gitu. Nah mungkin cukup sampai situ saja penjelasan dari saya mengenai perintah dasar Linux. Terima kasih telah menonton channel saya, and goodbye.